Bab 103. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Apa sudah jelas keterangan saya tentang kerja sama kita tadi? Tanya Zain seraya menatap ke arah kakeknya yang duduk di hadapannya. Tuan Roderick tersenyum, ia mengangkat kedua tangannya dan bertepuk tangan. Ia sungguh takjub dengan penjelasan yang Zain berikan tentang kerja sama mereka. Sea pun sampai tak bisa berkata-kata, ia tak menyangka penjelasan suaminya sangat dalam tentang kerja sama ini. Keuntungan dan ide yang sangat menakjubkan. Sejauh mana kamu menolak, kamu tetap mewarisi kepintaran kakekmu ini dalam dunia bisnis. Puji Tuan Roderick. Terima kasih. Sahut Zain dengan raut wajah datarnya. Bagaimana kalau siang ini kita makan bersama? Ajak Sea yang mana membuat Zain menarik ujung dress istrinya. Boleh, kebetulan kakek tidak ada jadwal lagi. Seru Tuan Roderick seraya tersenyum senang. Zain menghembuskan nafas kasar, ia bukan tak mau makan siang dengan kakeknya. Hanya saja, dia bingung akan mengatakan apa jika kakeknya membahas tentang keluarga Salvatore. Zain belum siap sepenuhnya bertemu mereka. Sea mengajak Zain dan Tuan Roderick ke restoran yang dekat dari kantornya. Ia segera memesan ruangan VIP agar lebih nyaman mengobrol. Sesampainya di ruangan itu, Zain langsung menarik kursi untuk istrinya dan membiarkan Sea duduk. Sementara Tuan Roderick, beliau duduk tepat di hadapan Zain. Sementara asisten yang ia bawa duduk tepat di sebelahnya. Maaf kakek bawa asisten, ujar Tuan Roderick. Tak masalah, kakek juga pasti membutuhkannya bukan? Lagian, ini hanya makan siang biasa. Iya kan Zain? Sea melirik suaminya, berharap pria itu menyahuti apa yang dia katakan. Zain tersenyum tipis seraya mengangguk, ia cukup merasa canggung saat ini. Agar mencairkan suasana, Sea segera memesan beberapa menu yang mungkin akan disukai oleh Zain dan juga Tuan Roderick. Kakek senang keju ya? Ternyata sama seperti Zain, dia juga suka banget sama keju. Gumam Sea seraya membuka buku menu. Kai juga menyukainya. Zain dan Kai memang memiliki kemiripan soal makanan walau mereka ayah dan anak sambung. Lanjut Sea setelah ia mengingat tentang Kai. Tuan Roderick tersenyum, ia melirik ke arah Zain yang fokus memainkan ponselnya. Entahlah ia tengah berbalas pesan dengan siapa. Raut wajahnya kini terlihat sangat serius. Zain, aku ke toilet dulu sebentar. Bisik Sea seraya memegangi perutnya. Perlu aku antar? Tanya Zain dengan tatapan khawatir. Sea menggeleng, tidak perlu, aku bisa sendiri. Bisik Sea. Zain sebenarnya ragu, apalagi dirinya ditinggal berdua dengan Tuan Roderick. Sea beranjak pergi dengan membawa perut besarnya. Zain masih memantau kepergian istrinya sampai menghilang di balik pintu. Apa kabarmu? Tanya Tuan Roderick yang mana membuat Zain menoleh padanya. Baik, sangat baik. Balas Zain. Kakek senang melihat kemajuanmu di sini. Sea sering menceritakan tentangmu. Jangan salah paham dulu, istrimu hanya menjadi penengah antara kamu dan keluarga Salvatore. Zain hanya diam, ia justru mengalihkan pandangannya dan menatap sebuah akuarium yang ada di sebelahnya. Melihat keterdiaman Zain, Tuan Roderick menghela nafas pelan. Kapan kamu siap untuk kembali? Mama kamu sangat merindukanmu Zain, ia berharap bisa menyambut kedatangan kamu di rumah. Saat lahir kamu dikabarkan meninggal,
mama kamu yang paling terpukul. Seharusnya kamu membenci Davita, bukan keluarga Salvatore. Aku tak membenci siapapun. Sentak Zain dengan tatapan tajam. Kalau tidak membenci, kapan kamu akan siap bertemu keluargamu? Besok, lusa, atau hari ini? Tolong, lupakan semua yang terjadi. Kita fokus ke masa depan. Perpecahan keluarga kita pasti membuat Davita bahagia karena dendamnya terbalaskan. Lanjut Tuan Roderick. Zain menghela nafas panjang. Aku justru berterima kasih Tante Davita mengambilku dan memberiku pada nenek. Jika tidak begitu, nenek akan hidup sendiri. Nenek menjadi sebatang kara karena perbuatan putramu. Aku hadir di hidupnya sebagai penebus kesalahan ayahku. Lirih Zain dengan mata berkaca-kaca. Lah jadi teringat akan neneknya, senyuman neneknya yang menyambutnya ketika pulang kerja. Yang selalu tersenyum padanya walau menahan sakit yang diderita. Kakek merasa berhutang budi pada nenekmu, sayangnya kami tidak sampai bertemu. Balas Tuan Roderick. Nenek orang yang paling baik yang pernah aku temui, orang yang begitu tulus merawatku sampai aku bertemu dengan istriku. Bahkan, ia meninggal setelah memastikan aku mendapat kebahagiaan yang baru. Sayangnya, nenek tidak tahu kalau aku bukan cucunya, melainkan anak dari seorang pria yang menghancurkan putrinya. Aku tidak bisa membayangkan, bagaimana jika saat itu nenek tahu asal-usulku yang sebenarnya. Apakah dia membenciku atau justru kasih sayangnya tetap padaku? Tuan Roderick terdiam. Ia turut hanyut dalam perasaan yang Zain rasakan saat ini. Dilihat dari tatapan cucunya itu, memang Zain sangat menyayangi neneknya. Jujur saja, ia merasa sangat berterima kasih pada nenek yang Zain maksud. Cucunya tumbuh, menjadi pria yang begitu tulus dan lembut. Walaupun tak dapat dipungkiri jika pastilah ada sedikit sifat keluarga Salvatore yang diturunkan pada pria itu. Mungkin, aku akan kembali setelah saya melahirkan. Ujar Zain yang mana membuat Tuan Roderick tersenyum. Aku akan sampaikan pada orang tuamu, mama kamu pasti sangat senang dan mempersiapkan acara untuk menyambutmu. Kabarkan, kapan kamu siap kembali ke kediaman Salvatore? Tuan Roderick begitu bahagia mendengar jika Zain memutuskan kembali setelah melahirkan. Dia yakin, jika sebenarnya cucunya itu sudah mulai menerima keadaan. Permisi, maaf. Apa Anda mengenal seorang wanita hamil yang memakai dress biru? Tiba-tiba pelayan datang menghampiri meja Zain dan juga Tuan Roderick. Iya, dia istri saya. Jawab Zain dengan perasaan yang mendadak merasa tidak enak. Tuan, istri Anda jatuh di toilet. Apa? Zain begitu terkejut mendengarnya, ia segera beranjak dari duduknya dan berlari cepat ke arah toilet di mana sang istri berada. Terlihat, Sea duduk seraya bersandar di dinding. Wanita itu tengah mengatur nafasnya dan sesekali meringis sakit seraya mengelus perutnya. Dengan perasaan khawatir, Zain langsung menghampiri istrinya dan mengecek keadaannya. Sea, jangan panik, bantu aku untuk berdiri. Bisik Sea seraya menahan rasa sakitnya. Bisa-bisanya wanita itu tenang dalam kondisi seperti ini. Zain panik. Jantungnya rasanya hampir lepas saat mendengar jika istrinya yang sedang hamil tua itu jatuh. Dengan sekuat tenaga, Zain membantu istrinya berdiri. Ia memeluk pinggang Sea dengan lembut. Zain, langsung bawa ke mobil. Titah Tuan Roderick yang baru datang menyusul. Zain mengangguk, ia membawa Sea ke mobil Tuan Roderick.
Di mobil, Sea hanya bisa merem 4 tangan Zain yang mengelus perutnya. Yang Sea khawatirkan, bukan dirinya, melainkan 3 bayi yang ada di dalam kandungannya. Kalau sakit bilang, jangan ditahan. Bisik Zain seraya mengusap kening istrinya yang berkeringat. Kalau aku teriak sakit, kamu pasti tambah panik. Tapi jujur, ini sangat sakit. Cicit Sea dengan suara yang lirih. Tolong lebih cepat. Titah Zain sambil menahan tangisnya. Ia menggenggam tangan istrinya dengan erat. Perasaannya kacau, jantungnya pun berdegup dengan kencang. Bertahanlah, aku mohon. Lirih Zain seraya mencium punggung tangan Sea cukup lama. Sedangkan Sea, sakit di perutnya semakin menjadi. Bab 104. Sesampainya di rumah sakit, para tenaga medis langsung siap siaga membawa berangkar. Sea langsung dipindahkan ke atas berangkar, lalu para tenaga medis mendorong berangkar itu. Zain akan mengikutinya, tetapi ia harus mengurus administrasi agar istrinya ditangani lebih cepat. Kita akan melakukan USG lebih dulu agar tahu keadaan bayinya. Apa Anda tahu bagaimana istri Anda terjatuh? Tanya seorang suster datang menghampiri Zain. Gak tahu sus, saya gak ada di tempat. Lakukan yang terbaik, saya mohon. Ujar Zain seraya mengatupkan tangannya, air matanya pun sejak tadi tak berhenti luruh membasahi pipinya. Kami para tenaga medis akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangani istri dan anak Anda. Ujar suster itu sebelum masuk ke dalam ruang pemeriksaan di mana Sea berada. Zain menunggu dengan panik, ia tak bisa tenang saat kondisi genting seperti ini. Apalagi, ini menyangkut nyawa istri dan anak-anaknya. Di sela kepanikannya, Tuan Roderick tiba-tiba menepuk bahunya yang mana membuat Zain menoleh padanya. Kakek, istriku. Lirih Zain dengan mata berkaca-kaca. Tenanglah, dan duduk. Istri dan anakmu pasti baik-baik saja. Ujar Tuan Roderick menenangkan. Masalahnya istriku hamil kembar 3. Aku mana bisa tenang dalam keadaan kandungannya yang belum genap 9 bulan. Sentak Zain dengan kepanikan yang melanda. Apa? 3 anak? Kaget Tuan Roderick. Zain mengangguk lemas, ia terduduk di kursi tunggu dan memegangi kepalanya yang terasa berdenyut sakit. Tuan Roderick turut duduk di sebelah Zain. Ia memandang lurus ke depan seraya menghela nafas panjang. Posisimu sekarang, dulu pernah ayahmu rasakan. Sama, ceritanya begini juga. Bedanya, saat hamil kamu Fanya mengalami pendarahan hebat. Dokter terpaksa melakukan operasi agar bisa menyelamatkan nyawa kalian. Sayangnya, saat itu justru kamu berhenti bernafas. Kita tidak tahu, jika saat itu kamu berhasil hidup dan dibawa oleh Davita. Lirih Tuan Roderick yang mana membuat Zain menjauhkan tangannya dari kepalanya. Dalam kondisi sekarat, mama kamu terus memikirkan tentangmu. Dia bahkan sampai memaksa dokter untuk menyelamatkan kamu di sela kondisinya yang kesakitan seperti itu. Setelah kamu dinyatakan tiada, dia merasa dunianya hancur. Banyak diam, Fanya yang lembut jadi pemarah dan keras. Lanjut Tuan Roderick yang mana membuat Zain menoleh padanya. Zain kembali tertunduk, ia tengah memikirkan sesuatu. Perkataan Tuan Roderick sungguh menamparkan dirinya. Ia jadi memikirkan tentang Fanya dan membayangkan perjuangan wanita itu dalam melahirkannya. Tak lama, dokter keluar dan menghampiri Zain. Melihat itu, Zain segera beranjak berdiri dan menunggu dokter tersebut berbicara.
Kita harus melakukan operasi secepatnya, dikarenakan salah satu bayi detak jantungnya terdengar lemah. Kami membutuhkan persetujuan Anda sebagai suami dari pasien. Terang dokter itu yang mana membuat Zain bertambah lemas dibuatnya. Dok, tapi kandungannya baru 8 bulan. Belum waktunya istri saya melahirkan. Khawatir Zain. Jika kita tidak melakukan operasi secepatnya, nyawa ibu dan ketiga bayi akan terancam. Resikonya Anda akan kehilangan anak dan istri Anda. Jika melakukan operasi, ada kemungkinan besar istri Anda akan selamat. Berharaplah, semoga ketiga bayi Anda berhasil dilahirkan. Terang dokter itu. Tubuh Zain hampir limblung dibuatnya, ia tak bisa membayangkan jika dirinya kehilangan sang istri. Sudah cukup Zain merasakan di saat ia berharap sang nenek memiliki umur lebih panjang, tapi harapannya hancur saat dokter mengabarkan berita kematian sang nenek. Zain tak ingin lagi mendengar kata itu, ia sudah cukup trauma melihat orang tersayangnya pergi meninggalkan dirinya. Dok, lakukan apapun untuk cucu menantu saya. Berapapun biayanya, akan saya bayar. Selamatkan juga anak-anaknya, lakukan yang terbaik dok. Ujar Tuan Roderick mewakili Zain. Baik Tuan, tapi kami butuh tanda tangan wali pasien. Ujar dokter itu seraya meraih sebuah kertas dari suster yang berdiri di sisinya. Tuan Roderick mengambil kertas itu dan memberikannya pada Zain. Cepat tanda tangani. Agar istrimu cepat ditangani. Apa kamu tidak kasihan dengan istri dan anak-anakmu? Cepatlah. Sentak Tuan Roderick yang mampu menyadarkan Zain dari keterkejutannya. Dengan cepat, Zain meraih kertas itu dan menandatanganinya. Setelah itu, Brangkar Sea keluar dari ruang pemeriksaan dan akan menuju ruang operasi. Melihat istrinya, Zain segera menghampirinya dan menggenggam tangannya. Sea, aku mohon bertahanlah. Bertahanlah demi aku dan Triple, ingat juga Kai dan Asril menunggumu kembali ke rumah. Lirih Zain seraya menggenggam tangan Sea dan mengtigacupnya dengan cepat. Aku akan baik-baik saja, tenanglah. Bisik Sea dengan nada lemah. Ia mengelus kepala Zain dengan lembut yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku titip Asril dan Kaya. Bisik Sea yang mana membuat Zain menggelengkan kepalanya. Aku gak mau. Kamu harus bertahan, pokoknya aku gak mau dititipin mereka Hicks. Astaga, maksudnya titip selama aku operasi. Kamu berharap banget aku M4 tihah. Aus. Sea memegangi perutnya yang kembali sakit saat ia membentak Zain karena kesal. Mau cepet cari janda baru iya. Awas aja ya. Geram Sea sebelum dirinya masuk ke dalam ruang operasi. Zain ingin sekali menemani istrinya operasi, tapi pria itu begitu emosional dan dokter pun tak mengizinkannya. Pria tampan itu menangis kuat, ia takut terjadi sesuatu pada istrinya itu. Beberapa waktu menunggu, Zain mulai uring-uringan. Dia tak mendengar adanya suara bayi, dan lampu ruangan operasi masihlah merah. Zain, duduklah dengan tenang. Kepala kakek sakit melihatmu berjalan mondar-mandir seperti itu. Tegur Tuan Roderick. Bagaimana bisa aku tenang? Istriku di dalam sedang bertaruh nyawa, bisa-bisanya aku tenang. Kesal Zain. Kamu persis seperti papamu. Terserahlah, kalian berdua benar-benar keras kepala. Gerutu Tuan Roderick. Oek, oik. Suara bayi terdengar sangat keras, membuat Zain dan Tuan Roderick terdiam dengan mata membulat sempurna. Tak lama,
Suara bayi menyusul kembali. Zain yakin jika itu anak keduanya. Betapa bahagianya ia saat ini, sekarang dirinya resmi menjadi seorang ayah. Kakek dengar itu. Bayi-bayiku sudah lahir. Seru Zain setaya memeluk kakeknya dengan erat. Tuan Roderick tersenyum, ia membalas pelukan Zain dan memberikan tepukan pada punggungnya. Selamat nak. Ceklek. Zain melepas pelukannya, ia menghampiri suster yang keluar menghampirinya. Tuan, Anda bisa masuk untuk menemui istri Anda, ujarnya. Zain mengangguk, ia masuk ke dalam ruang operasi. Tapi sebelum itu, Zain memakai pakaian steril sesuai peraturan rumah sakit. Kedatangan Zain membuat Sea tersenyum padanya. Wanita itu hanya dibius setengah tubuh, jadi ia masih sadar dan melihat Zain yang datang menemuinya. Zain menghampiri istrinya, ia langsung memeluk kepala sang istri dan melabuhkan sebuah ketiga kupan hangat di pipi dan kening istrinya itu. Sea hanya tersenyum lemah, ia menggapai wajah Zain dan mengelusnya dengan lembut. Tuan, ini bayi pertama perempuan dan ini bayi kedua laki-laki, ujar seorang suster yang membawa dua bayi sekaligus yang sudah dibedong dengan warna kain yang berbeda. Dua. Satunya lagi mana? Anak saya 3 sus. Protes Zain. Dok, bayi ketiga tidak kunjung menangis. Bab 105. Zain. Sea yang tadinya tenang mendadak takut, ia meraih tangan Zain dan mencengkramnya dengan kuat. Dokter berusaha membuat bayi terakhir menangis, ia segera membalikan tubuh bayi itu dan tagar kulpa empatnya. Zain menatap bayinya yang diguncang seperti itu membuatnya menahan nafas. Ia berharap, semoga dengan itu bayinya mengeluarkan suara. Uek. Tubuh Zain terduduk seketika, pria itu merasakan kelegaan yang luar biasa. Begitupun dengan Sea, ia tersenyum menyambut bayinya yang baru saja menangis itu. Sea menangis haru, ia melihat bayinya yang diletakkan di atas D4-nya. Bayinya terlihat sangat kecil, tak seperti dua bayinya yang lain. Setelah merasa kuat, Zain pun berdiri dan menatap bayinya yang berada di D4 Sea. Zain, anak kita. Lirih Sea dengan air matanya yang terus turun. Zain tak mengatakan apapun, pria itu justru menatap ke arah perut Sea yang tengah dijahit. Melihat itu, Zain merasa panas dingin. Raut wajahnya terlihat tegang, ia menatap ke arah Sea yang masih fokus pada bayi mereka. Tuan, apa Anda akan menggendong mereka? Tanya suster yang menggendong dua bayi. Zain menggelengkan kepalanya, takut sus. Cicit Zain. Suster mengangguk, ia membawa dua bayi tersebut pergi. Sementara bayi satunya, diambil kembali oleh suster lain dan segera memberikan penanganan. Setelah dokter menyelesaikan tugasnya, Sea akan segera dipindahkan ke ruang perawatan. Zain pun keluar, ia membiarkan dokter menyelesaikan pekerjaannya yang tersisa. Sesampainya di luar ruangan, Zain sedikit terkejut melihat kedatangan orang tuanya dan juga mertuanya. Melihat kehadiran Zain, mereka segera beranjak dari duduknya dan menatap pria itu dengan tatapan khawatir. Bagaimana Zain? Sea dan bayi kalian selamatkan? Tanya Daisy mewakili semuanya. Zain mengangguk kaku, yang terakhir tadi sempat tidak menangis, tapi dokter langsung membuatnya menangis. Mungkin, ketiganya akan dimasukkan ke dalam inkubator karena terlahir prematur. Terang Zain. Memangnya bayinya kelihatan prematur? Tanya Daisy kembali.
Zain menggeleng pelan, yang pertama dan kedua menurutku tidak, tapi yang terakhir lebih kecil. Jelas Zain. Enggak apa-apa, yang penting semuanya selamat. Suara Fanya membuat Zain mengalihkan pandangannya pada wanita itu. Ia menatap lekat Fanya yang tersenyum padanya seraya menatapnya dengan tatapan sendu. Melihat Zain yang menatapnya seperti itu, Fanya berpikir jika kehadirannya salah. Maaf, tadi kakekmu mengabari jika istrimu melahirkan. Jadi, kami langsung datang ke sini. Jika kamu tak nyaman dengan kehadiran mama dan papa, kita bisa kopu. Ma, satu kata yang Zain ucapkan, mampu membuat Fanya mematung. Bukan hanya Fanya, bahkan Lionel dan juga Tuan Roderick tak menyangka jika Zain mengatakan hal itu. Fanya mengerjapkan matanya, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap lekat mata Zain yang menatapnya dengan sorot yang teduh. Tak seperti pertemuan mereka terakhir, Zain menatapnya dengan tatapan dingin. Kali ini, Zain menatapnya dengan tatapan yang tak pernah Fanya lihat sebelumnya. Apa? Tadi kamu memanggilku. Zain maju melangkah mendekat, tanpa diduga pria itu memeluk Fanya. Air mata Fanya luruh, dengan tangan bergetar ia membalas pelukan Zain. Lalu, Fanya membalas pelukan Zain tak kalah erat. Sejenak, ia memejamkan matanya dan merasakan pelukan putranya. Pelukan yang belum pernah ia terima dari putranya itu sebelumnya. Terima kasih sudah berjuang melahirkan Zain ke dunia. Zain minta maaf sama mama, maafin Zain. Lirih Zain dengan air mata yang mengalir di pipinya. Fanya tak bisa berkata-kata lagi, wanita itu menangis haru. Tak hanya Fanya, Daisy sebagai penonton saja tak kuat menahan air matanya. Lionel tersenyum hangat melihat putranya telah luluh setelah sekian lama. Ia kasihan melihat istrinya yang terus menangisi putranya setiap hari. Tapi sekarang, kesabaran Fanya telah terbayarkan. Zain melepas pelukannya, Fanya langsung meraih wajah putranya dan merabanya dengan lembut. Air mata Fanya masih luruh, matanya menatap Zain dengan tatapan lekat. Sungguh, ia merasa seperti mimpi. Jika ia ini mimpi, Fanya tidak mau bangun dari tidurnya. Ia sungguh teramat bahagia bisa memeluk dan melihat putranya dengan jarak dekat seperti ini. Fanya meraih tangan Zain, tanpa diduga wanita paruh baya itu justru menggigap dengan sayang tangan putranya. Zain merasa tak enak, ia menarik tangannya dan memegang kedua bahu Fanya. Air mata Zain luruh, ia tidak tahu jika ternyata Fanya sesayang ini padanya. Jangan benci mama nak. Lirih Fanya. Zain menggelengkan kepalanya. Pria itu menghapus air mata Fanya yang terus turun. Maaf, Zain terus buat mama menangis. Lirih Zain. Jenna baru saja kembali, dia baru saja mengajak Asril dan Kay bermain di taman seraya menunggu operasi Sea selesai. Langkah mereka terhenti saat melihat Zain kembali memeluk Fanya seraya menangis lirih. Melihat adegan itu, Kay mengerutkan keningnya dalam. Ia menarik tangannya dari genggaman Jenna dan berlari menghampiri omanya. Oma, itu suaminya Momi kenapa dipeluk orang Eki? Daisy melongo melihat cucunya yang menangis melihat dadinya memeluk wanita yang lebih tua dari sang Momi. Itu Oma Kay juga. Kok malah nangis sih nih anak, aduh. Daisy langsung meraih cucunya dalam gendongannya. Sebenarnya sedikit berat, apalagi tubuh Kay berisi. Hicks. Oma Pilaang Hicks. Itu dedinya Kay Hicks. Jangan diambil Hicks.
Suaminya Momi Kei itu Hicks. Isak Kai dengan air mata yang sudah membasahi pipi gembulnya. Rambut Fanya yang berwarna blonde membuat Kai mengatakan jika rambut wanita itu pirang. Zain melepas pelukannya pada Fanya, ia lalu beranjak menghampiri putranya itu. Melihat sang dedi datang mendekat, Kai segera merentangkan tangannya berharap digendong. Zain tentu tak bisa menolaknya, ia meraih putranya itu dalam gendongannya. Seketika, tangis Kai berhenti, ia langsung merebahkan kepalanya di bahu dadinya itu. Kak, Jenna menatap Zain dengan senyuman tipis. Melihat kehadiran Jenna, Zain mengerutkan keningnya dalam. Pasalnya, Jenna semakin terlihat kurus dari yang ia lihat sebelumnya. Bahkan, wajahnya tampak terlihat lesu. Hati Zain tergerak untuk menyentuh pipi Jenna yang terlihat sangat tirus. Ma, apa belum dapat pendonor untuk Jenna? Tanya Zain dengan tatapan lekat pada adiknya itu. Sudah ada. Hanya saja, dokter masih harus memastikan kondisi Jenna kapan siap untuk dioperasi. Tetang Fanya dengan tersenyum tipis. Siapa pendonornya? Tanya Zain seraya menatap ibunya itu. Fanya terdiam, ia melirik ke arah Jenna yang sama-sama menatapnya. Itu. Ceklek. Tatapan mereka semua beralih menatap ke arah pintu ruang operasi yang terbuka. Brangkar Sea keluar dari ruang operasi, begitupun dengan ketiga bayi yang ada di gendongan para suster. Fanya dan Daisy menatap takjub ke arah tiga cucu mereka yang terlihat sangat menggemaskan itu. Maaf, ketiga bayi harus kami masukkan ke dalam inkubator. Ujar dokter itu. Para keluarga pun mengikuti dokter membawa Sea ke ruang rawatnya. Daisy terlihat begitu senang. Akhirnya ia memiliki cucu kembar 3 yang ia tunggu-tunggu kelahirannya. Kan, apa kataku? Untung aja waktu itu aku kasih si Zain jamu, jadi 3 kan. Manjur banget tuh jamu, open order kali ya buat teman-teman sosialitaku. Batin Daisy dengan tersenyum penuh makna. Sementara itu, Asril terdiam seraya berpikir keras. Semoga saja, ketiga bayi itu tidak menuruni sifat Kai. Aku sudah lelah dengan Kai, kalau sampai mereka juga sama seperti Kai. Habislah sudah. Gumamnya dengan suara yang sangat lirih.